kita akan mulai memasuki talk show-nya, ya. Talk show ini pengalaman studi dan bisnis di Tiongkok akan dibawakan oleh Saudara Ivan Lianto. Ya. Saudara Ivan Lianto ini siapa sih? Nah, ya. Ternyata Saudara Ivan Lianto ini masih muda. Masih muda, berbakat, tapi sudah mau merit katanya ya, kalau nggak salah. Nah, ya, jadi kalau ada yang single mungkin udah nggak kedapatan lagi ya. Bercanda ya. Nah, Saudara Ivan Lianto ini ternyata memiliki background pernah studi di Cina. Ya. Kenapa dia bisa memilih di Cina? Nanti akan kita tanyakan langsung kepadanya. Nah, beliau masih muda belia, sudah bachelor di Cina, sudah master di UK. Ya, saat ini dia sebagai business entrepreneur, ya, seorang eksekutif yang memiliki jiwa ingin berkembang dengan usahanya sendiri. Ya. Untuk lebih lanjut, saya nanti akan mempersilakan Saudara Ivan Lianto untuk lebih detail memperkenalkan dirinya sendiri, agar saya juga tidak salah memperkenalkan ya. Karena kadang takutnya nanti saya melebih-lebihkan, susah juga. Oke, tanpa saya panjang lebar, saya persilakan Saudara Ivan Lianto untuk memperkenalkan diri sebagai speaker kita hari ini. Ya, makasih Ko David, Delvi, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ivan, nama lengkapnya Ivan Lianto, namo Sanghyang Adi Budaya, namo budaya. Ya, namo budaya. Ya, sekali lagi terima kasih saya diberikan kesempatan untuk sharing kepada teman-teman semua. Kebetulan tema acara hari ini kan untuk pembukaan kelas bahasa Mandarin ya. Dan sebagai orang yang pernah berkuliah di Chungpo dan mendapatkan manfaatnya di sana, saya rasa pas gitu untuk ya saya sharing lah, bukan mau ngajarin ya di sini. Sekali lagi saya sharing pengalaman. Kebetulan saya pernah sekolah di Chungpo 4 tahun, terus kemudian saya lanjut kuliah juga master di Inggris selama setahun. Di Chungpo itu saya pernah sekalian berbisnis bareng teman kuliah saya dan berlanjut sampai sekarang. Walaupun di sisi lain saya juga seorang profesional. Saya bekerja di kantor untuk anak Presiden Republik Indonesia, Kaisang Pangarep. Jadi saya menjalani dua kehidupan, bukan kehidupan ya, maksudnya di dua sisi yang berbeda. Satu sebagai profesional di kantor, satu lagi juga saya punya bisnis sampingan gitu. Gimana, Ko David? Mungkin supaya lebih cair kita mulai sesinya aja ya, daripada ntar boleh. saya bicara sendiri gitu. Nah, oke. Ya, jadi itu tadi perkenalan singkat dari Ko Ivan. Nah, di sini saya akan lebih kurang 30 menit ke depan sampai 40 menit ke depan saya sebagai host dan moderator. Dan saya ternyata lupa memperkenalkan diri ya. Karena saya agak kaku, baru pertama kali ini dalam program ini. Saya akan memperkenalkan diri sedikit. Nama saya David. Saya sebenarnya sudah sering juga untuk membantu dalam Garda Dharma ini. Nah, ini program khusus untuk sesi Mandarin dan pengenalan untuk kelas-kelas selanjutnya. Nah, di sini saya menjadi host dan moderator untuk berbicara dalam talk show pengalaman dan dari Saudara Ivan yang sudah pernah berada di Tiongkok. Ya.
tanpa saya basa-basi lagi, mungkin saya akan bertanya kepada Saudara Ivan, kenapa sih bisa tiba-tiba ke Cina mau belajar? Apakah dulu pernah belajar Mandarin sebelumnya waktu kecil sehingga punya keinginan, wah saya harus bisa Mandarin karena unik, atau bagaimana sih? Oke, mungkin sebelum saya bisa ke sana, saya cerita dulu itu di tahun sekitar 2010 awal ya, di mana saya umur 17 tahun, kelas 3 SMA, itu kita lagi bingung-bingungnya mau milih kuliah. Kalau Ko David juga dulu SMA kan pasti pernah Ya, ngerasain gitu ya, pusingnya, benar sekali. waduh mau kuliah di mana nih gitu, mau ambil jurusan apa gitu kan. Benar, benar, benar. Sedangkan saya dari kecil itu tidak bisa Mandarin. Keluarga papa mama juga tidak bisa berbahasa Mandarin. Nah, jadinya kultur walaupun kita sebagai orang Chinese ya, tapi kita tuh tidak bisa gitu berbahasa Mandarin, hanya bisa bahasa Indonesia. Jadi pada dasarnya saat tahun 2010 awal itu saya berpikiran ya hanya mau kuliah di dalam negeri saja gitu ya, karena saya jurusannya IPA mungkin mau ambilnya teknik gitu, teknik ya kalau nggak teknik mesin teknik sipil lah mikirnya waktu itu. Nah, berjalan beberapa bulan saya sudah mulai pendaftaran, kebetulan diterima waktu itu di Universitas Tarumanegara di jurusan Oke. teknik sipil, dan ya kita juga dapat jalur khusus lah gitu ya karena nilainya memenuhi syarat gitu. Nah, Ya, sudah bayar uang pangkal sekian belas juta dan lain-lain, saya pikir ya udahlah ini saya bakal kuliah di Indonesia gitu. Tidak sampai saat itu pun tidak terbersit keinginan mau kuliah di luar negeri karena juga kan orang tua bukan orangnya bukan di keluarga yang mampu sekali lah kita bilangnya gitu ya. Mau ke luar negeri ya, itu biayanya juga mahal. Nah, satu hari Papa sedang baca koran dan ngelihat satu iklan gitu. Bukan iklan lah, pengumuman ya. Akan ada seminar mengenai studi expo di Chungguo. Kalau nggak salah itu tempatnya di Mangga 2 Square waktu itu. Dan oke. prinsipalnya head dari head office-nya itu datang sendiri. Jadi orang Chungguo asli yang datang ke Indonesia untuk memberikan penyuluhan kepada kita. Jadi ya sudahlah, walaupun saya posisinya sudah daftar di Untar waktu itu karena Papa mendorong sekali untuk ikut dengar, ya udah kita pergi gitu ke Mangga 2 Square. Nah, Oke. sampai di sana kemudian kita dengar sendiri penjelasannya. Tentunya penjelasannya pakai bahasa Inggris ya dari prinsipalnya karena kan kita di sana pastinya yang tidak bisa Mandarin semua gitu. Mungkin orang tuanya Oke. bisa, anaknya tidak bisa. Jadi kita Ya, dikumpulkan beberapa puluh tamu, kita ya. mendengarkan dan bisa bertanya balik gitu. Nah, Oke. di situ penjelasannya sangat menarik sekali, di mana walaupun kita tidak bisa berbahasa Mandarin ataupun kemampuan Mandarinnya terbatas, di China itu punya program kuliah menggunakan bahasa Inggris sambil kita diajari bahasa Mandarin setiap harinya. Jadi ada kelas khusus untuk itu. Nah, Oke. menarik sekali. Saya pikir kan walaupun kita terbatas ya dan nggak bisa ngulang waktu nih, mana mungkin kita belajar bahasa hanya 3 bulan, kemudian dengan begitu semangatnya pergi ke Cungko ambil kelas yang bahasa Mandarin. Saya pikir terlalu mustahil lah gitu buat saya saat itu. Saya sadar kemampuan, jadinya ya kelas bahasa Inggris ini menarik juga gitu, dan kita akan dapat kelas wajib harus diikuti di mana kita diajari bahasa Mandarin setiap harinya. Jadi saya pikir wah enak sekali nih, kuliah saya tidak terbengkalai. Ya, Maksudnya saya pasti bisa mengikuti kuliah ya kalau bahasa Inggris, tapi saya juga ya. bisa belajar bahasa Mandarin. Nah, di situ setelah selesai penyuluhan, papa saya bilang, udah ambil ini aja gitu. Ini kesempatan. Dan saat itu uang sekolahnya juga tidak begitu berbeda jauh biayanya dibandingkan dengan kuliah di Indonesia. Saat itu ya, kurs yuannya juga masih lebih murah dibanding sekarang.
Iya. Jadi ya sudahlah kita di sana saya langsung ambil tes TOEFL yang diberikan oleh perwakilan kampus, tes bahasa Inggris, dan nilai saya memenuhi syarat, langsung saya daftar dan cepat sekali saya diterima. Oke. Nah dari situ udah deh, rasanya tuh benar-benar mengagetkan juga sebenarnya. Kok tahu-tahu saya harus Jackpot ya. pergi ke luar negeri gitu kan. Saya harus Aha. persiapan medical check up dan lain-lain, mempersiapkan paspor, visa dan lain-lain. Iya, iya. Tapi dari situ ya saya sangat excited gitu karena wah ternyata saya bisa ke luar negeri nih gitu. Walaupun kemampuan saya terbatas dalam bahasa Mandarin gitu. Oke, luar biasa sekali ya. Ya, Ternyata tanpa diduga kesempatan itu akan datang sendiri, ya. Ternyata ya. betul, betul. Walaupun pada awalnya sebenarnya saudara Ivan tidak pernah terpikirkan ya, wah saya bisa ke Cina nih belajar, nggak pernah Betul. ya, malah Betul. yang penting kalau orang Indonesia mungkin saat ini sekolah tinggi bisa masuk universitas udah happy ya. Betul, Karena betul. ekonomi juga makin lama makin tinggi, kehidupan kita standarnya makin tinggi, berpikir untuk keluar negeri kadang menjadi hal yang kedua ya. Tapi sangat bersyukur sekali saudara Ivan bisa mendapatkan satu kesempatan untuk ke Cina. Oh iya, Ya, iya, betul. Betul. sangat luar biasa. Berarti itu awal mula saudara Ivan bisa mengenal Mandarin dan jadi ingin untuk belajar Mandarin. Ya. Oke. Pertanyaan saya yang kedua. Saat ini saudara Ivan kan sudah balik ke Indonesia nih. Iya. Ketika waktu di Cina itu pada saat pertama kali sampai ke situ mau kuliah ataupun jalan-jalan pasti mayoritasnya bahasanya Mandarin dong. Nggak mungkin bahasa Inggris kan ya? Bukan mayoritas malah kok David. 100% bahasa Mandarin. Nah 100% bahasa Mandarin rupanya. Gimana nih caranya Ko Ivan bisa menghadapi tantangan itu dengan bagus? Nah, karena kalau di kuliah oke lah ya, ada bahasa Inggrisnya ya, jadi Betul. kuliah terlewati dengan aman. Yang namanya manusia kan hidup bersosialisasi, ya. Nggak Ya, mungkin kita cuman ketemunya orang Indonesia aja deh, biar saya bisa ngomong bahasa Indonesia aja. Nah, pasti ketemu berbagai macam orang nih, terutama orang Cungkwo. Bagaimana nih, saudara Ivan sanggup menghadapi tantangan ini? Wah, Mandarin saya setengah-setengah nih masih belum bisa. Saya les pun belum tentu saya akan mahir. Nah, caranya nih gimana? oke. Oke, saya lanjutin ceritanya berarti ya. Saat pertama Ya, kali saya terbang tuh bersama teman-teman yang lain, teman-teman yang akan kuliah bersama di Cungkuo gitu. Nah, eh, kebetulan kita waktu itu mungkin ada di atas 10 orang lah yang akan mendarat di kampus yang sama gitu ya. Nanti sebenarnya kan ada lebih, misalnya ada 200 anak-anak, tapi itu akan terbagi. Ada yang ke Beijing, Shanghai, Guangzhou, dan lain-lain. Saya kebetulan di Hangzhou, kotanya Jack Ma Alibaba. Nah, begitu sampai di Hangzhou, kita itu semua nggak ada yang bisa Mandarin. wah, Begitu gimana tuh? mendarat di sana, jadi gini, kalau dulu kita belajar Hanje ya, Ya, kan di Pinyin gitu kan. Jadi ada Hanje, ada Pinyin. ya, Pinyin itu maksudnya yang tulisannya Latin, ada kalau Xue tulisannya X U E abjad gitu. lah, abjad Abjadnya Mandarin. ya abjad Ya, Latin ya ya, gitu. Masih terlihat seperti huruf-huruf A B C D kita masih bisa baca. ya. Sedangkan begitu sampai Cungko kan semuanya Hanje kok. Semuanya itu adalah tulisan coret-coret goresan-goresan.
Iya. Jadi kita begitu datang lihat itu semua, kagetnya luar biasa. Ini nggak ada yang kita bisa baca. Kita datang lihat ini itu di bandara, kita nggak ngerti apa-apa. Dan sampai bandara itu kan kita lapar kok. Harus makan. Ya kan? Ya. Banyak restoran nih. Tapi kita bersepuluh bingung mau beli apa. Lihat buku menu kita nggak bisa baca. Kita nggak bisa bedain mana makanan, mana minuman. Kalau nggak ada foto. Oke. Akhirnya ya kita sistem tradisional secara adat nunjuk. Wo yao ke. Kita bilang, oh ya saya mau ini. Gitu. Saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Terus kalau ditanya lagi, mau berapa? Sekarang saya udah ngerti mau berapa. Waktu itu kan dia nanya, mau berapa ya? Kita nggak bisa jawab. Hah? Ya. Kita ulang lagi, wo yao ke. Saya mau ini, gitu. Oke, minumnya apa? Akhirnya kan Fu Yen ya tahu dia, oh ini orang asing, nggak bisa Mandarin. Akhirnya dia melambatkan ngomong. Dia sudah lambat-lambatin. Kamu mau yang panas atau mau yang dingin? Itu pun kita nggak bisa jawab. Minumannya mau panas mau dingin. Kita nggak ngerti. Dia lambat-lambatin lagi. Kasihan tuh. Sebenarnya dia udah baik sekali. Cuma kitanya nggak ngerti-ngerti. Aduh apa sih? Gue udah mau pesen es teh nih. Kok lu nggak masih nanya lagi gitu kan? Akhirnya dia capek sendiri. Ya udah dia pergi ambilin kita, datang minumannya apa, makanannya apa, udah pokoknya kita makan. Yang penting kenyang. Dan hal itu terulang lagi setelah kita sampai di dormitory kampus. Kita 2 minggu pertama itu berat sekali. Karena kita harus beli nomor handphone, SIM card kan, terus kita harus urus-urus administrasi. Untungnya ada senior orang Indonesia yang bantu kita di sana. Jadi dia ajarin kita, nih kalau mau ngurus ini ngomongnya begini, kalau mau beli ini ngomongnya begini. Jadi di 2 minggu awal itu kita sangat bergantung sama beliau. Nah, tapi ya sampai 3 bulan ke depan kita masih kesulitan. Untuk makan saja sulit. Bayangkan kok, kita di Indonesia mau beli apa tinggal pesen. Di China kita nggak bisa beli kalau nggak nunjuk. Ini nih jari telunjuk kita nih paling sering digunakan 3 bulan pertama. Lebih tepatnya bahasa tubuh ya. Iya, bahasa tubuh. Nah, karena merasakan keterbatasan itulah kita jadi sadar sebenarnya bahwa bahasa ini sangat penting untuk survival di China. Oleh sebab itu, di 3 bulan pertama itu saya sangat pay extra attention di kelas Mandarin. Saat kita ikut kelas Mandarin, saya ikuti dengan baik, bahkan setelah selesai kelas pun saya ulangi lagi sama teman-teman saya yang memang serius sekali belajarnya. Jadi improvement kita, walaupun 3 bulan pertama adalah masa yang paling sulit, tapi di 3 bulan pertama itulah kita belajar sangat-sangat banyak. Sehingga setelah 6 bulan kita di Chungpo, sudah tidak ada kesulitan untuk pesan makanan, untuk pergi naik bus, untuk beli tiket pesawat, tiket kereta. 6 bulan saya sudah berani pergi sendiri ke Shanghai. Pesan tiket kereta sendiri, pesan hotel sendiri, jalan-jalan sendiri, itu kita sudah berani melakukan itu. Kenapa ya? Karena kita belajar sangat-sangat serius dan guru-gurunya, suasananya juga sangat mendukung. Kita setelah belajar Mandarin bisa langsung kita praktekkan. Sebenarnya kuncinya hanya praktek. Iya. Gitu kok. Jadi kalau ditanya sulit, ya sulit banget lah. Saya masih ingat sampai sekarang gimana sulitnya, gimana malu-maluinnya. Tapi ya itu proses belajar yang mendorong saya untuk, waduh, saya harus bisa nih. Nggak bisa nih gini terus. Masa saya nunjuk terus, bikin malu nih. Wah. Gitu. Benar. Wah, mantap sekali nih ya. Ternyata 3 bulan pertama bahasa tubuhnya cukup berguna ya. Oh iya, untung saya masih punya tangan. Iya. Ya. Wah, luar biasa sekali Saudara Ivan yang ternyata masih muda mendapatkan kesempatan dan akhirnya survive juga selama 3 bulan sampai dengan 6 bulan untuk bisa berbahasa Mandarin ya di sana ya. Iya, bahasa dasar Mandarin. Nah, minimal beli makan, mau beli apa sesuatu, komunikasi normal,
tidak susah ya. Itulah yang dinamakan di mana ada kemauan di situ pasti ada jalannya. Ya. Betul. Oke, saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Oke, setelah bisa nih paham Mandarin, belajar, kuliah lancar, semuanya lancar. Nah, ini nih yang namanya kuliah, belajar kan sangat tetap membutuhkan yang namanya dana ya, duit. Iya. Nah, duit kan nggak mungkin selalu ready gitu ya. Apa sih yang selain kuliah kegiatannya, apalagi yang saudara Ivan lakukan di sana sampai benar-benar bisa survive tamat kuliah? Oke, oke. Nah, jadi gini kok David, saya itu kan kalau kita ke kuliah itu bayar uang per semester ya, atau per tahun, per tahun. Ya, ya. Nah, eh, di tahun pertama saya mendapatkan beasiswa Luar dari biasa. kampus. Nah, beasiswanya itu saya mendapatkan potongan 50% dari uang kuliah di tahun pertama. Nanti tahun berikutnya lihat lagi performa belajarnya seperti apa. Nanti dianalisa oleh kampus dan diputuskan apakah berhak dapat beasiswa lagi atau tidak gitu. Nah, di tahun pertama itu kan saya sudah bayar uang kuliah 1 tahun. Kemudian karena dapat beasiswa 50% itu, uangnya dikembalikan ke saya 50%. Oh, lumayan dong. Wah, iya tuh, Dapat uang jackpot. jajan lumayan nih Iya. gitu. Tapi karena mungkin karena saya mentalnya perantau gitu ya, pertama kali merantau ke negeri orang, saya jadi hemat-hemat banget tuh. Saya hidup bukan saya tapi kita ya. Kita itu di sana hidup sangat-sangat hemat karena mungkin survival mode lah kita bilangnya. Apalagi di China itu kan kita belum tahu apa-apa nih. Jadi benar-benar hemat sambil kita lihat-lihat situasi gitu. Nah, satu hari kita ketemu nih ide buat, loh, di China itu barangnya murah-murah ya. Kenapa kita nggak coba jualan aja gitu. Nah, kebetulan temen itu juga ada yang papanya itu bisnisnya impor barang dan jual lagi di Indonesia, dimerekin dan jual lagi gitu. Barang-barangnya banyak, jadi kayak barang-barang kebutuhan rumah tangga gitu, yang dari plastik, dari besi dan lain-lain. Nah, akhirnya kita cari-cari informasi di mana nih kayak sejenis glodok atau Mangga 2 ataupun Tanah Abangnya China kan, yang dekat Hangzhou gitu. Kita cari dan ketemu, namanya Yiwu, kota Yiwu. Nah, itu yang kota ternyata setelah didatangi, marketnya luar biasa besar. Gedungnya besar sekali, Mangga 2 jadi kelihatan kecil. Glodok Tanah Abang jadi kelihatan kecil. Nah, itu luar biasa. Kita masuk ke situ dan segala jenis barang ada. Ya mungkin mobil nggak ada sih, ada di pabrik gitu. Tapi banyak sekali lah, dari alat kesehatan, alat-alat mesin-mesin, baju, dan lain-lain itu ada semua. Luar biasa. Jadi dari situ kita mulai coba beli sedikit-sedikit. Karena kan ada yang MOQ-nya kecil. Ya. Barangnya. Nah, kita beli barang olahraga seperti raket. Sorry, bukan raket. Untuk pingpong itu. Raket pingpong ya, betul. Kemudian bat pingpong. bat pingpong. Terus alat-alat musik juga kita, karena teman saya ini pemusik, dia ngerti alat musik. Dia lihat, oh ini bagus, harganya masih masuk, kita bisa jual lagi nih. Di Indonesia barangnya belum ada. Nah, dari situlah awal mula kita mulai berbisnis. Jadi barangnya kita beli, kita kirim melalui kapal, bayar bea dan lain-lain, sampai di Indonesia, itu minta adik teman saya yang bantu distribusikan gitu. Karena kan kita berdua di Cungkuo waktu itu, tidak bisa menjual ke Indonesia kan, nggak ada orang yang tanggung jawab di Indonesia gitu Iya, maksudnya. benar.
relasi ya. Iya. Nah, pengalaman menariknya itu walaupun kita baru beberapa bulan belajar Mandarin, kita berani aja ke sana untuk nawar harga dan lain-lain, tanya barang ini itu. Kita nggak ngerti, banyak hal yang kita tidak mengerti saat pedagangnya itu menjelaskan spek produk. Yang ngomong kita nggak ngerti. Kita cuma tahu ini ceto saucien, kita tanya harga. Iya, iya. Oh ini segini, nggak mau kita keluarin HP, ini ada angka, nih gue mau segini. Habis itu kita diomelin. Pasti kalau di Cungko itu, Ya. kalau kita nawar ya kita kena omel. Dia akan ngomel panjang segala macam. Karena kita nggak ngerti, itu jadi keuntungan kok. Dia ngomong apaan sih? Nggak mau, pokoknya mau segini. Habis itu dia ngomel lagi, nggak bisa, ini tuh gini, barang kita bagus gini-gini. Kita nggak ngerti. Nggak bisa, kalau mbak harganya nggak segini, saya nggak beli, karena ntar saya nggak ada margin gitu kan. Akhirnya ya udah kita pakai jurus ibu-ibu Mangga 2 yang paling ampuh, pura-pura pergi dari tokonya. Ya udahlah kita jalan dulu. Nah, begitu kita keluar tokonya 2-3 langkah tadi panggil, sini, udahlah gitu, beli sama gua gitu. Oke, kita beli. Jadi ya walaupun kemampuan Mandarin terbatas, tapi justru kita jadikan itu keuntungan sebenarnya. Mungkin kalau kita diomel-omelin dan kita ngerti, kita malah jadi nggak enak hati kan, kita malah jadi aduh iya deh, ya udah gitu. Tapi karena kita nggak ngerti ya udah kita stick to the point aja. Ini saya butuh barangnya sekian. Nah dari situlah awal mula kita berbisnis co-trading lah sebenarnya ya. Awal mulanya kita bisnis sebagai trader, beli barang, jual barang. Kita ganti barang, pernah jam tangan, pernah tas, pernah sepatu gitu. Oke, iya, berarti itu ya awal mula saudara Ivan mau berbisnis untuk mencukupi kebutuhan di sana ya. Iya, betul. Iya, sungguh luar biasa. Semua seperti istilahnya faktor keberuntungan ada, faktor asal jadi juga ada ya. Yang penting berani dan mau ya. Iya. Luar Kalau biasa. kita beruntung ya karena ada kesempatan dan keberanian lah. Iya. David. Jadi ternyata ketidaktahuannya kita itu kadangkala membuahkan suatu hasil yang positif juga ya. Betul. Oke, jadinya berarti saudara Ivan itu kebanyakan saat itu sudah mulai nih ya belajar untuk mencari barang terus mengekspornya dari Cina ke Indonesia. Betul. Nah, seberapa penting sih saat ini barang-barang China itu masuk ke Indonesia? Ekspansinya itu dengan Mandarin ini semua gitu. Dengan bahasa gimana? Kita. Kok David boleh diulang pertanyaannya? Tadi agak terputus, sorry. Ya, jadi, nah kan Bro Ivan udah ekspor nih barang-barang, cari barang untuk berbisnis di Indonesia. Nah, barang-barang ini dengan relevansi ke Mandarin ini, seberapa penting sih? Apakah kita yang penting jualan atau bagaimana? Karena saat ini kan di Indonesia kita juga lihat ya, kapan aja dan di mana aja sebenarnya barang yang kita pakai saat ini semua made in China. Benar nggak? Iya. Jadi apa gunanya gue Mandarin? Toh yang penting gue cuman bisnis jual beli kayak Bro Ivan tadi kan nggak perlu penting bahasa, gue nggak ngerti lebih bagus. Yang penting gue bisa menekan harga, dapat harga, gue ambil barang. Oke, nah, kalau konteksnya seperti itu, aku bilang tidak cukup kok. Tidak cukup hanya mengerti bahasa Mandarin secara dasar. Karena begini, kalau kita hanya mau dagang-dagang biasa saja, asal margin cukup, ya kita boleh belajar Mandarin hanya dasarnya saja gitu. Tapi kalau kita mau memperbesar ya dalam konteks bisnisnya ini mau kita besarkan, kita harus lebih mendalami bahasa Mandarin. Kenapa?
Satu, karena nanti negosiasi tingkat tingginya itu akan membutuhkan kefasihan bahasa Mandarin. Misalnya ada terms and condition yang harus kita jelaskan. Kemudian negosiasi mengenai spek barang, kita butuh spek barang A, B, C. Kalau kita nggak bisa Mandarin, hanya tunjuk-tunjuk, sudah pasti ada salah paham yang terjadi. Malah bahkan mungkin tidak tersampaikan sama sekali kepada pihak pabrik atau pihak produsennya. Kemudian juga saat kita mengurus ekspor impor itu ada banyak sekali dokumen-dokumen yang kita harus pelajari karena regulasi ini kan berubah ya setiap berapa tahun tergantung kebijakan negara. Jadi itu pun kita harus menguasai. Mungkin bisa kita kasih ke borongan ya kontraktor shipping and cargo gitu. Tapi kalau kita tidak mengerti apa isinya, apakah tidak menutup kemungkinan kita bisa ditipu lah istilahnya gitu. Jadi kalau kita menguasai bahasa Mandarin, sebenarnya itu jauh mengurangi resiko kita ditipu saat akan berbisnis. Karena ya sudah tahu sendiri, barang China itu murah, tapi kita juga harus pintar-pintar cari. Kalau enggak nanti dapat yang tidak sesuai dengan yang kita mau atau yang sudah kita beli bahkan. Itu kan sering terjadi. Nah, untuk kasus seperti itu, aku sih sangat saranin belajar bahasa Mandarinnya harus semakin dalam lah setiap harinya gitu. Jadi hal-hal seperti ini kita bisa antisipasi. Kalau enggak misalnya ya dia marah-marah kita nggak ngerti. Tapi saat ternyata kita dapat produk yang kita tidak sesuai, kita mau komplain, kita mau marah, marahnya dalam bahasa apa? Iya, benar juga ya. Iya. Iya, Jadi iya, ya iya. kurang lebih seperti itu. Aku sendiri masih tetap pengen dalemin bahasa Mandarin lagi karena sejarah bahasa Mandarin ini kan ribuan tahun ya. Saya belajar baru 4-5 tahun belum menyentuh apa-apa gitu. Saya tidak sama sekali tidak dalam kalau dibandingkan ya belajar bahasa itu sudah berapa ratus ribu orang China yang pintar-pintar mendalami bahasa gitu kan membuat bahasa ini semakin dalam setiap harinya. Terus kita pelajari hanya 1-2 bulan kemudian tidak serius ya tidak mungkin bisa dalam gitu. Tapi ya gimana pun kita harus tetap aktif, kita tetap belajar setiap harinya ada kemajuan dan itu sudah cukup sih kalau menurut saya gitu. Gitu ya. Yang penting Luar biasa. konsisten. Luar biasa. Nah, kemudian dalam berbisnis itu, pada saat bro berbisnis di Cina, itu sebenarnya ada bahasa-bahasa khusus kah di dalam Mandarin? Kayak seperti harus menggunakan bahasa bisnis atau bahasa usaha dalam ngobrol untuk beli barang, atau cuman bahasa-bahasa normal saja? Nah, kalau saya bilang sih kebanyakan bahasa normal karena kenapa pedagang itu juga kan belajar dari pengalaman ya. Mungkin mereka nggak semuanya mereka sekolah sampai tinggi tapi mereka sudah sukses dalam berbisnis karena sudah sangat fokus gitu. Nah, jadinya bahasa yang mereka gunakan relatif simple. Hanya akan menjadi rumit saat mereka bicara tentang spesifik produk yang mereka mau jual misalnya. Oh, kalau alat kesehatan teknis-teknisnya seperti ini, kalau alat-alat berat, alat-alat pertanian teknisnya seperti ini. Tapi secara general rule ya tinggal kita pelajari aja bahasa-bahasa ekonomi gitu. Itu sudah cukup. Jadi nggak rumit, hanya vocabulary-nya berubah bertambah banyak sesuai dengan varian bisnis yang dijalani gitu. Begitu. Berarti cukup bahasa-bahasa formal, yang penting sama-sama bisa memahami, itu Betul, bisa ya? betul. Iya. Oke. Nah, Bro Ivan kan berarti memulai satu gerakan kecil ya, ingin memiliki usaha pribadi, bisa dibilang ya, di Cina berarti karena tantangan hidup juga, belajar bahasa, kemudian mau usaha gitu ya untuk mendapatkan sesuatu hal yang lebih agar lebih baik lagi ke depannya. Jadi berusaha cari barang, bisnis ini
ekspor ke Indonesia. Nah, kaitannya dengan studinya Bro Ivan, ada hubungan nggak dengan jurusan yang Bro Ivan saat ini ambil dengan gaya berbisnisnya Bro Ivan itu sebenarnya ada relevansi nggak? Berhubung kan ini juga studi ya, studinya kuliahnya Bro Ivan sampai di sana, kemudian Bro Ivan, oh ternyata mencari satu peluang usaha, apakah sesuai? Eh, Gini, selama 4 tahun saya kuliah dan bisnis sampingan saya itu tidak bisa dibilang sangat minimal sekali lah kesesuaiannya. Paling hanya saya jadi lebih ngerti tentang teknis, tentang mesin gitu. Tapi nggak ada satu hal yang korelasinya sangat-sangat nyambung. Bahkan sampai saat saya sudah bekerja sekalipun, saya kerja sama Mas Kaisang, itu pun bukan di bidang konstruksi dan alat berat atau teknik ya gitu, tapi lebih ke bidang retail. Nah, tapi sampai kebetulan di awal tahun ini, tepatnya bulan lalu, saya mendapatkan lagi satu opportunity yang berhubungan dengan kuliah saya. Saya bisa jadi project manager, deputy project manager untuk satu proyek konstruksi gitu, di mana saya harus bisa berkomunikasi dengan orang asing gitu. Dan itu berarti saya nunggu 5 tahun ya untuk bisa dapat pekerjaan yang sesuai dengan major saya. Tapi itu kan hanya kontrak base, artinya itu juga pekerjaan sampingan gitu. Dan saya memang senang sih dengan tipe-tipe kerjaan seperti ini karena tidak mengharuskan saya datang ke kantor ya, saya waktunya bisa fleksibel, hanya based on project saja gitu. Jadi saya masih dapat kesempatan untuk explore hal-hal lain gitu. Oke. Berarti sebenarnya di waktu di China itu tidak ada korelasi ya dengan pas kuliahnya ya. Nggak ada. Opportunity yang ada saya hajar aja. Jadi saya nggak pilih-pilih waktu itu. Oke. Berarti karena ya memang pun mungkin dari kendala bahasa juga ya, mau cari yang sama sesuai dengan kuliah saya rasa juga terlalu sulit ya. Iya, betul. Mungkin saya tidak bisa dapat pekerjaan kalau belum lulus saat itu. Karena kan ini bidang teknik sipil ya. Dan teknik sipil itu kan satu hal yang berhubungan dengan safety tingkat tinggi. Kita bangun rumah, bangun gedung, bikin jembatan. Jadi, ya mungkin saya bisa dapat part-time di kantor dan lain-lain. Tapi saya nggak nyari ke sana waktu itu. Karena buat saya ya trading udah cukup lah waktu itu gitu. Seru juga belajar trading. Oke. Iya, selanjutnya saya ingin tahu nih satu Mandarin studi ya, keberuntungan. Di Congko itu berarti kan Bro udah keliling jalan-jalan ya. Apa sih yang Bro dapat dari mulai Bro Ivan ketika mulai ingin belajar Mandarin, semangatnya kenal orang-orang di sana, orang asli Congko, terus budaya-budayanya mereka, terus ketika Bro mulai sudah berbisnis, ketemu orang-orang usaha, pedagang-pedagang, sikap-sikapnya mereka, gitu. Apa sih uniknya berbisnis dengan orang China dan belajar di China itu, kenal-kenal orang-orang China itu seperti apa gaya-gaya mereka? Karena saya pribadi sendiri belum pernah ke sana, jadi sih saya mau tahu gambarannya itu kuliah di sana, berinteraksi dengan orang China langsung, berusaha untuk ngomong-ngomong itu seperti apa sih mereka itu? Oke. Ini mungkin pertanyaan yang simple tapi agak bervariasi jawabannya ya. Tergantung daerah mana juga yang pernah kita datangi di Cungkuo. Karena kan Cungkuo itu luas dan walaupun kulturnya secara garis besar sama, tapi kultur daerah masing-masing tuh ada sedikit perbedaan. Makanan-makanannya juga berbeda. Nah, pada dasarnya orang banyak bilang orang Cungpo itu kasar, jorok, dan lain-lain sebagainya. Ini untuk hal-hal yang buruknya dulu ya.
Kalau dulu saat saya kuliah, betul masih terasa seperti itu. Banyak orang bisa buang ludah sembarangan, terus jorok dan sebagainya. Tapi seiring berjalannya tahun, itu dengan penyuluhan dari pemerintah ya, karena orang Cungpo saat itu ekonominya berlipat-lipat ganda naiknya setiap tahunnya. Jadi mereka semakin Perkembangannya cepat makmur, berarti ya. semakin makmur, semakin makmur, semakin makmur. Nah, itulah yang menyebabkan mereka itu secara attitude belum mendapat penyesuaian untuk misalnya kalau berjalan-jalan ke luar negeri mereka harus seperti apa, menyesuaikan dengan kultur di luar negeri juga. Nah, itu belum dapat penyuluhan saat itu. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka di brief. Oh iya, kalau ke luar negeri harus seperti ini A, B, C. Dibuatkan buklet, buku. Oh iya, ini buku untuk kalau kita jalan-jalan ke luar negeri itu ada peraturan-peraturannya gitu loh. Secara adat ya maksudnya. Nah, kemudian selain mereka bisa dibilang kasar, itu mungkin maksudnya karena mereka ngomong apa adanya kalau menurut saya. Jadi kesannya seakan-akan kasar, tapi sebenarnya ya tegas aja sih gitu. Dan karena ketegasan itu lahir juga sifat ulet dari mereka, ulet dan rajin. Saya pernah main ke pabrik teman saya di Cungko, itu pabriknya luar biasa kalau menurut saya efisien. Kenapa? Jadi kalau di Cungko itu gini, kita tanya workernya ya, satu orang pekerjanya, kamu mau nggak kerja di pabrik saya gitu? Kita tawarin dia pekerjaan di Cungko nih ya konteksnya. Pekerjanya itu akan nanya, oke, di sana harus lembur nggak di pabrik kamu? Iya harus lembur. Nah, oke, kalau harus lembur saya mau. Kalau tidak ada lembur saya tidak mau. Loh kok Wah, aneh? Waduh, udah aneh nih. Kok bisa iya. sih? Iya, kalau lembur saya dapat uang lebih banyak. Jadi penghasilan saya lebih banyak. Kalau nggak ada lembur, saya pulang terus nggak dapat uang, gitu kan. Jadi saya maunya Iya. yang lembur. Jadi perusahaan di Cungko itu berlomba-lomba membuat Oh, program lembur gitu. Nah, jadi udah kelihatan lah beda tabiatnya ya di sini. Moga-moga di Indonesia pun akan mengejar ke depannya gitu. Tapi di Cungpo itu yang bisa saya bilang mereka adalah pekerja keras. Mulai dari pekerja kasar sampai ke student sampai ke kantor-kantor juga gitu. Mungkin juga itulah salah satu penyebab kenapa Cungko berlipat-lipat ganda kemajuannya semenjak tahun 90-an mungkin ya gitu. Nah, itulah kultur oh, yang saya ambil. Saya ingin terapkan juga di sini gitu. Sebagai orang Indonesia, saya juga pengen Indonesianya maju, makanya kita harus ambilkan attitude-attitude yang baik dari contoh-contoh negara lain gitu. wah, ternyata di sana benar dong ya. Saya juga kebetulan punya bos orang Cungko. Hmm, Ya, kalau dia melihat orang Indo kerja, dia merasa beda banget. Ya. Saya tengah malam saja bisa dicari. Berarti ternyata benar ya, di sana berlomba-lomba untuk lembur ya, kerja ya. betul, Bukan betul. bukan seperti kita ya, ketika dengan lembur ada rada-rada males ya. Tapi ya Hmm, mungkin beda budaya ya. hmm. Oke. Nah, studi, usaha, udah semua udah kulturnya, budaya sudah kita paham nih. Menurut Bro Ivan, peluang apa sih kita sebagai orang Indonesia? Kenapa kita harus benar-benar paham saat ini Mandarin? Kenapa dulu nggak terlalu gimana? Tapi kok sekarang bahasa itu terasa penting ya. Peluangnya buat apa sih di kita? Apalagi ini nih, peserta-peserta yang ikut talk show ini kan ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin masih ada yang anak-anak. Nah, pasti bakal bingung juga. Ya, saya setelah belajar, saya belum tentu bisa ke Cina. Saya juga nggak tahu di sini saya bisa melamar dapat hubungan ke Cinanya atau enggak.
Peluangnya apa buat kita dengan pengalaman dari Bro Ivan yang Oke, sudah Bro Ivan sharing? oke. Mungkin gini ya, kita itu belajar bahasa untuk bisa berkomunikasi kan. Nah, Iya, dulu kenapa orang-orang berlomba-lomba membuat anaknya itu bisa belajar bahasa Inggris? Karena kan negara-negara dengan bahasa Inggris itu maju, sudah maju, lebih maju daripada kita. Dan bahasa Inggris diakui sebagai bahasa internasional. Makanya kita, termasuk saya juga dilesin bahasa Inggris. Sekarang begitu China maju, kita kan jadi melihat banyak opportunity yang bisa diambil dari negara China. Contohnya paling sederhana, China itu banyak sekali membuka perusahaan di Indonesia, entah cabang atau entah memang perusahaan baru. Nah, teman-teman saya yang eh, notabene bisa Mandarin gitu ya, HSK-nya sudah 4 atau 5, mereka itu sekarang sedang dicari untuk jadi penerjemah. Mulai dari itu aja sudah menjadi sebuah opportunity kan. Mudah sekali hanya iya. jadi penerjemah. Dan gajinya nggak kecil. Oh, Gajinya besar. Mudah oke. mulai di atas 10 juta lah gitu. Hmm, Sebagai starter hanya penerjemah. Mungkin kalau penerjemah bahasa Inggris belum tentu loh dapat segitu. Karena sekarang iya, banyak orang bisa bahasa Inggris. iya, Tapi iya. sekarang orang yang bisa Mandarin berapa banyak sih di Indonesia gitu kan? Dibandingkan yang tidak bisa. Jadi itu sudah sebuah opportunity. Belum nanti kalau mau legal, masalah legal di Indonesia juga butuh konsultan hukum khusus. Dan kalau bisa bahasa Mandarin. Dokter pun begitu. Bisnis pun begitu. Banyak perusahaan Mandarin, China buka di sini artinya butuh eh, artinya dia butuh sebuah apa ya, jembatan antara perusahaan Indonesia dan perusahaan China itu supaya tidak terjadi miskomunikasi. Nah, bukan hanya sebagai penerjemah fungsinya, tapi sebagai business development, sebagai legal, sebagai marketing atau apapun itu gitu. Hmm, hmm. Jadi kalau saya bilang sih opportunity-nya luar biasa banyak ya, terutama ya sekarang lihat aja di Pluit, di mana kan sudah semakin banyak orang China yang tinggal gitu. Iya, iya. Jakarta penuh dengan orang China. Iya, dia nggak cuma Jakarta lah, mungkin di Sulawesi, di mana Iya, daerah tambang itu kan juga buka iya. smelter ya. Kebetulan saya familiar gitu. Oke. Berarti sangat apa namanya ya? Peluang untuk kita makin lebih bagus itu eh, setelah kita mempelajari Mandarin itu ada ya. Ko David, sorry, ini ada pertanyaan dari Bu Suryati nih. Mungkin Oke, karena cocok, saya boleh, coba baca aja ya. boleh, boleh. Apakah dengan HSK 4 atau 5 saja bisa jadi penerjemah? Jadi gini, Ci Suryati, teman saya itu namanya Jeffrey. Dia lulusan bisnis Chinese. Jadi kita bilang bahasanya Shangwuhan Yi ya. Jadi bisnis Chinese. Itu maksudnya adalah dia belajar bahasa Mandarin untuk bisnis. Jadi bahasa yang digunakan tuh khusus bisnis, bukan bahasa legal, bukan bahasa kedokteran, tapi bisnis. Nah, HSK dia waktu itu saat lulus sudah 5. Itu persyaratan untuk lulus dari kuliah. Karena HSK tertinggi kan 6 kalau nggak salah, dia minimal 5. Nah, setelah lulus, dia dicari oleh perusahaan-perusahaan seperti Huawei, Oppo, dan perusahaan-perusahaan cungko lainnya untuk jadi translator. Karena memang sudah standar lulusan dari bisnis Chinese itu untuk menjadi, kita nggak bilang translator lah, tapi seperti personal assistant untuk bos-bos gitu. PA ya, Dimana PA. kita PA, dimana kita harus bisa nemenin bos-bos, meeting di mana, dan translate gitu. Jadi banyak sekali opportunity untuk pekerjaan seperti PA dan sejenisnya dari
HSK 5 tersebut gitu. Memang bukan hanya harus HSK 5 tapi ada satu standar. Cuma basically itu ditentukan saat interview sama bos-bosnya, apakah mereka merasa cocok dengan kita atau enggak gitu. Semoga-moga sudah terjawab ya, Ci. Oke, mantap, mantap. Berarti HSK 45 itu bisa dibilang memenuhi standar ya untuk bekerja ya. Memenuhi. Oke, berarti peluang untuk kita tujuan dari belajar Mandarin itu peluangnya itu ternyata sangat besar ya. Memang apalagi kita sudah melihat kondisi situasi saat ini bergerak terus secara dinamis ya. Betul. Setiap saat bisa berubah ya. Jadi bahasa Mandarin ternyata memang cukup untuk menambah wawasan kita, menambah peluang usaha kita untuk jadi lebih baik ya. Betul. Oke. Wah, tanpa terasa nih waktunya kita udah lumayan ya, Bro Ivan ya. Udah hampir mau 45 menit juga ya. Saya rasa untuk terakhir nih pertanyaan dari saya. Yes, Ko David. Apa sih pesan dan kesannya selama Bro kuliah, berbisnis, belajar bahasa Mandarin, dan peluang-peluang yang tadi Bro sebutkan itu untuk kita-kita semakin semangat belajar Mandarin itu, pesan dan kesannya seperti apa, Bro, untuk kita-kita semua? Oke. Sebagai penutupnya. Iya, Ko David, teman-teman semua, dari pengalaman saya yang hanya sekian ya saya bilang gitu. Kenapa hanya sekian? Saya kan juga masih muda. Di sini banyak yang lebih senior. Tentunya pengalaman hidupnya jauh lebih banyak. Cuma kebetulan saya ini kan sudah merasakan cungkok kurang lebih 4 tahun. Merasakan juga negara barat kurang lebih setahun. Terus kembali lagi ke Indonesia dan sampai saat ini berbisnis dan bekerja di Indonesia. Nah, hal yang saya ingin sampaikan itu, di Cungko itu kemajuan begitu pesatnya. Sistem negara mereka juga terus melakukan perbaikan. Dan rakyat-rakyatnya pun semakin tahun semakin makmur. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Saya melihat ya karena kerja keras, kerja ulet, dan memang mereka banyak sekali proyek dan pebisnis gitu. Kalau kita di Indonesia sudah melihat itu dan tidak bisa istilahnya tap in ya, masuk ke dalam lingkaran opportunity tersebut karena keterbatasan bahasa, saya pikir akan sangat sayang sekali. Apalagi ke depannya globalisasi akan terjadi sehingga semakin banyak opportunity yang tercipta, tapi kalau kita punya kemampuan, salah satunya bahasa Mandarin tersebut, gitu. Nah, moga-moga kelas Mandarin ini bisa jadi pembuka pintu jalan ke kesempatan yang lebih besar untuk teman-teman semua, termasuk saya sendiri. Saya juga sampai saat ini masih terus mendalami bahasa Mandarin sedikit demi sedikit. Tentunya di tengah-tengah waktu kesibukan kita masing-masing. Semoga minimal dengan kita belajar Mandarin ini, nanti kita misalnya bisa jalan-jalan ke Cungpo, kita bisa melihat, wow, kemajuan negara lain sudah seperti itu, kita bisa berkomunikasi dengan mereka, dan semakin banyak pintu kesempatan yang terbuka untuk kita. Kurang lebih seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya. Nah, oke. Jadi kita harus bersemangat ya. Di sini saya harap teman-teman semua, baik yang sudah senior, masih muda, masih remaja, masih menjalani kedewasaan diri, dapat memetik hal-hal positif yang telah disampaikan oleh Bro Ivan.
Karena seumur remajanya, dewasanya Bro Ivan sudah paham nih pentingnya bahasa itu untuk apa, studinya, berbisnis dengan model-model orang Tiongkok itu seperti apa. Nah, hal-hal seperti inilah yang sebenarnya saat ini pun sebenarnya sedang terjadi ya di Indonesia ini. Jadi saya harap teman-teman semua dengan berbagai banyak kesempatan yang saat ini mulai bermunculan, belajar Mandarin gratis, belajar Mandarin di sini, belajar Mandarin di sana, beasiswa di sana, beasiswa di sini. Itu sebenarnya kesempatan yang bagus. Ya, mungkin saya boleh sedikit kasih info aja ya. Kalau saya tidak salah, sebenarnya setiap tahun itu di Cina itu pemerintahnya akan membuka satu program seperti yang Bro Ivan jumpai. Kalau nggak salah, dia akan membuka satu program beasiswa di mana memang sengaja loh kalau saya tidak salah, untuk menjaring orang-orang Indonesia yang paham ataupun yang tidak paham Mandarin. Mereka membuka kesempatan kepada kita agar kita bisa belajar. Tujuannya apa? Tujuan dari pihak China ke Indonesia menggait orang-orangnya kita untuk bisa belajar Mandarin agar mereka bisa masuk dengan gampang berbisnis dengan orang Indonesia. Nah, jadi saya rasa memang sangat tidak ada salahnya. Peluang ini sangat besar sekali. Ya, sangat besar sekali untuk kedepannya. Jadi kalau kita kalah dalam bahasa, kita akan kalah bersaing. Mungkin itu ya, Bro Ivan ya. Benar ya? Setuju sekali, Ko David. Oke. Nah, itulah akhir dari sesi talk show ini. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan manfaat daripada sesi talk show ini, mendapat pelajaran bagus dari Bro Ivan tentang sharing-sharingnya dia, dan tetap semangat untuk bisa tetap belajar Mandarin. Nah, endingnya saya akan mengumumkan, ini mungkin saya akan tampilkan di screen teman-teman yang dinyatakan lulus untuk bisa mengikuti belajar Mandarin mulai bulan April. Iya, ini share screen-nya, mungkin ini nama-nama daripada teman-teman yang akan ikut sesi ini apa namanya, belajar Mandarin ya dari Garda Dharma Indonesia ya, melalui program Garda Dharma Indonesia ini. Go Han Yin Pan akan dimulai pada bulan April. Semoga teman-teman semua selalu bisa untuk ikuti semua sesi ini ya, karena kalau satu sesi tidak ikut, ya ruginya di teman-teman sih, bukan di kita-kita ya. Oke, ya. Oke, sudah dibaca ya semua ya. Nanti mungkin akan di-sharingkan lagi di dalam grup oleh panitia. Jadi ingat, mulai bulan April kita akan menjalankan program Go Han Yin Pan untuk belajar Mandarin setiap pukul 1 sampai dengan pukul 3 sore dari Zoom Garda Dharma Indonesia. Oke, Delvi, mungkin ada kata-kata penutup untuk teman-teman semua. Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terpilih. Kami dari tim panitia juga menyeleksinya dengan sangat ketat, karena bayangkan saja di hari pertama kita publikasi itu kuotanya sudah terpenuhi. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berhasil
terpilih adalah sebuah keberuntungan dan diharapkan untuk dapat hadir penuh 12 kali pertemuan. Karena apa? Karena kita di sini memang sudah ada kurikulumnya dan kita memang dari awal step by step. Jadi kalau tidak datang itu nanti susah untuk mengikuti pertemuan selanjutnya. Nah, ini nama-nama ini nanti akan kami invite ke grup khusus untuk belajar Mandarin di mana nanti ada gurunya di sana dan juga ada link Zoom dan lainnya. Demikian dari saya. Terima kasih. Semangat berjuang. Ciao. Oke, itu penutup dari panitianya. Saya harap semoga teman-teman semua akan ready ya untuk kelasnya di bulan April dan semangat terus, jangan pantang mundur. Akhir kata,谢谢大家 sudah mengikuti ini semua talk show hari ini. Semoga mendapat manfaat semua. Oke, sekian dulu untuk hari ini. See you di kelas Han Yipan. Dadah. Terima kasih semuanya. Bye. Semua, hello. Bye-bye.